Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Ditama dengan NIM 030021 3822 104 dari kelas B kampus Palembang. Di sini saya akan menjelaskan presentasi alat yang dimana di sini saya akan untuk mengumpulkan tugas dari mata kuliah ventilasi tambang. Untuk alat yang akan saya bahas, yang akan saya presentasikan pada hari ini, yaitu ada 8 alat. Yang pertama itu ada duct, kedua fan, ketiga fan anemometer, keempat manometer, kelima pitot tube, keenam sling densitometer, 7 regulator, dan kedelapan portable ventilator booster. Baiklah, yang pertama itu duct. Duct merupakan saluran udara yang dirancang untuk mengalirkan udara segar dalam area tambang. Dalam fungsinya, duct ini berfungsi untuk desainnya. Duct biasanya terbuat dari bahan yang tahan terhadap kondisi tambang seperti metal atau plastik keras untuk mencegah kerusakan. Dalam pengaturan alirannya, duct membantu mengatur aliran udara, memastikan bahwa udara duct ini bersih memasuki dalam area kerja dalam tambang bawah tanah, sementara udara yang terkontaminasi dikeluarkan secara efisien. Dalam manajemen suhu dan kelembapannya, duct ini dapat digunakan untuk mengontrol suhu dan kelembapan di dalam tambang, di mana untuk menciptakan lingkungan yang lebih nyaman bagi para pekerja. Kemudian yang kedua itu ada fan. Fan adalah perangkat mekanis yang digunakan untuk memindahkan udara dengan menciptakan perbedaan tekanan. Fan ini dibagi dalam dua tipe, yaitu axial fan dan centrifugal fans. Pada perbedaannya, axial fan ini mengalirkan udara secara paralel dengan poros, sangat cocok untuk aplikasi dengan aliran udara yang besar dan tekanan rendah, sementara centrifugal fan ini mengalirkan udara secara radial, lebih cocoknya untuk situasi di mana tekanan tinggi diperlukan. Pada fungsinya, pada pengaplikasiannya, fan ini digunakan untuk meningkatkan sirkulasi udara dalam tambang, di mana untuk menjaga kualitas udara dan mencegah akumulasi gas berbahaya seperti gas metan. Oke, kemudian yang ketiga itu fan anemometer. Fan anemometer ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan aliran udara dengan akurasinya yang tinggi. Dalam fungsinya di komponen itu, fan anemometer ini dikenal memiliki bilah yang berputar atau fan yang dipasang pada poros. Saat udara mengalir, bilah ini berputar dan kecepatan putaran ini terukur. Dalam metode pengukurannya, fan anemometer ini mengukur kecepatan udara dalam unit seperti meter per detik atau meter per second. Beberapa model juga dapat mengukur suhu udara, memungkinkan analisis kondisi udara secara bersamaan. Untuk kegunaannya, fan anemometer ini dapat dipastikan bahwa sistem ventilasi beroperasi dengan secara efisien dengan memonitor kecepatan udara di berbagai titik. Digunakan dalam penelitian untuk menganalisis pola aliran udara dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Kemudian yang keempat itu ada manometer. Manometer ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan gas atau cairan dalam suatu sistem. Pada fungsinya, untuk jenis manometer ini yang pertama, untuk jenis manometer ini ada dua jenis. Yang pertama itu manometer tabung buku dan manometer digital. Dapat dijelaskan, untuk manometer tabung buku itu menggunakan dua kolom cairan untuk menunjukkan perbedaan tekanan. Kemudian untuk manometer digital menyediakan pembacaan digital yang lebih mudah dibaca dan lebih akurat. Pada penggunaannya, manometer ini untuk memantau tekanan dalam duct dan sistem ventilasi untuk memastikan bahwa tekanan berada dalam batas aman, dan juga memastikan adanya tekanan yang cukup untuk mendorong udara segar ke seluruh area tambang. Pada kegunaan dalam keamanannya,
Manometer ini dapat mengidentifikasi potensi kebocoran atau masalah lain dalam sistem ventilasi yang dapat menyebabkan akumulasi gas berbahaya yang ada di dalam tambang bawah tanah. Kemudian yang selanjutnya itu ada pitot tube. Pitot tube ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan aliran udara dan tekanan dinamis. Pada prinsip kerjanya, pitot tube ini mengukur tekanan total seperti kombinasi tekanan statis dan tekanan dinamis. Dengan perhitungan yang tepat, kecepatan udara dapat dihitung menggunakan rumus Bernoulli. Pada pengaplikasiannya, pitot tube ini sering digunakan di dalam saluran dak untuk mengukur aliran udara dan mengidentifikasi area yang kurang ventilasi. Dapat digunakan juga dalam penelitian ilmiah untuk memahami perilaku aliran udara dalam sistem yang kompleks. Keuntungannya, pitot tube ini memberikan data yang akurat tentang aliran udara, penting untuk perencanaan dan pengaturan sistem ventilasi. Kemudian sling physicometer, alat yang digunakan untuk mengukur kelembapan relatif udara, yang dimana pada komponen ini terdiri dari 2 termometer, 1 termometer kering dan satunya lagi itu yang dibasahi dengan termometer yang dibasahi dengan air. Pada metode pengukurannya, sling micrometer ini diukur dengan lembapannya itu diukur dengan membandingkan suhu dari kedua termometer. Semakin tinggi perbedaan antara suhu kering dan suhu basah, semakin rendah juga kelembapan relatifnya. Untuk kegunaannya, sling physicometer ini dapat memantau kondisi lingkungan dalam tambang. Penting juga untuk kesehatan para pekerja dan juga digunakan untuk menghindari kondisi kelembapan ekstrim yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan atau masalah kesehatan. Kemudian ada regulator. Regulator ini adalah alat yang digunakan untuk mengatur tekanan dan aliran udara dalam sistem ventilasi. Pada fungsinya, regulator ini mempunyai pengaturan tekanan yang dapat memastikan bahwa regulator ini tekanan dalam sistem ventilasinya tetap stabil dan dalam batas aman. Integrasinya biasanya diintegrasikan dengan sistem ventilasi otomatis yang dapat menyesuaikan aliran udara berdasarkan kebutuhan saat itu. Untuk keamanannya sendiri, regulator ini juga penting untuk mencegah fluktuasi tekanan yang dapat mengakibatkan gangguan dalam sistem dan potensi bahaya pekerja. Kemudian terakhir itu ada portable ventilator atau booster. Portable ventilator yang dapat dipindahkan untuk meningkatkan aliran udara di area tertentu. Fungsinya ini dalam desain portable dirancang untuk memudahkan atau dipindahkan dan diatur, memungkinkan fleksibilitas dalam penggunaan di berbagai lokasi dalam tambang. Dan untuk kegunaannya itu yang pertama memperbaiki sirkulasi udara yang di daerah yang terisolasi atau saat terjadi peningkatan kebutuhan udara segar. Yang kedua itu dapat digunakan dalam situasi darurat untuk memastikan udara bersih tersedia ketika sistem utama tidak berfungsi. Dan ketiga itu efisiensinya menggunakan daya listrik atau baterai, dirancang untuk efisiensi energi dan dapat dengan mudah disesuaikan dengan kebutuhan spesifik lokasi. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam menjelaskan materi ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.